Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia akan membahas hasil diskusi dari topik 5 ruang kolaborasi dari kelompok kami. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Indriana Arlinda Dewi. Yang kedua, Tika Yasaroh. Kemudian Diasa Fitri Kumalasari, lalu Rofiatul Hasanah, dan saya sendiri Aditya Reza Putra. Sebelumnya, berikut merupakan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang diobservasi mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Kemudian yang kedua, apa praktik baik yang dilakukan oleh sekolah mitra mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Yang terakhir, bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka? Pertanyaan yang pertama, apa praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang diobservasi mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Video 1 membahas tentang pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Dalam video pertama ialah prinsip merdeka lahir dan batin. Peserta didik dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan yang lain, sadar akan hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat, dan dapat berkontribusi kepada masyarakatnya. Sekolah kembang sebagai tempat belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi diri agar dapat berkontribusi terhadap masyarakat sekitarnya. Pendidikan harus berorientasi pada kepentingan siswa, memanusiakan anak. Maksudnya adalah anak-anak mempunyai jiwa semangat atau saya bisa, yang mana guru harus menumbuhkan rasa berdaya pada diri siswa agar mereka tidak bergantung pada orang lain. Pada video yang kedua membahas tentang bentuk praktik baik di sekolah. Rodio ialah setiap siswa punya kemerdekaan untuk menentukan tujuan dan cara belajarnya sendiri. Tidak ada peraturan sekolah, yang ada adalah kesepakatan bersama yang disetujui semua pihak untuk menghormati keselarasan. Lingkungan belajar menunjang inovasi dan kreativitas. Kemudian pembelajaran berbasis proyek dan riset. Siswa tidak hanya belajar dari guru pengampu, tetapi juga dari praktisi di beragam bidang. Yang terakhir, sekolah sebagai fasilitator dan sensitivitas dengan masalah-masalah yang nyata di luar. Pada video yang ketiga membahas tentang SD Negeri 101 Bungan adalah sekolah dasar sedang berusaha menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan seharusnya tidak membelenggu peserta didik berdasarkan kurikulum tertentu dan tidak selalu belajar dalam kelas. Adanya kolaborasi dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keahlian relevan akan memberikan pembelajaran yang inovatif. Tantangan terbesar di SDN 101 Bungan adalah pengelolaan atas bantuan dari mitra dan penanaman motivasi guru untuk mendukung pendidikan yang akan dilakukan sekolah. Perkembangan teknologi pada abad 21, terutama paket internet, masih menjadi kendala bagi orang tua peserta didik di SDN 101 Bungan. Namun, terus berupaya untuk menyesuaikan dengan keadaan dan pembelajaran yang tengah berlaku. Pada video yang keempat, membahas tentang bentuk pendidikan berbasis komunitas juga dilakukan oleh Sanggar Anak Akar, yaitu sebuah organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan perlindungan anak melalui penerapan model pendidikan humanistik. Sanggar Anak Akar berusaha mengembalikan manusia pada kodratnya sebagai makhluk yang memiliki keinginan untuk bebas. Definisi merdeka bagi Sanggar Anak Akar berupa bebas dari tekanan dan merdeka dalam mencapai tujuan maupun cita-citanya. Seluruh orientasi yang diterapkan oleh Sanggar Anak Akar berprinsip pada pendidikan humanis
humanisasi. Pendidikan sebagai proses yang berbentuk ekosistem yang memberikan kenyamanan dan keamanan untuk pengembangan diri serta membantu anak untuk berdialog. Tantangan terbesar adalah penerimaan untuk saling menghormati atas beragam kepentingan dari seluruh orang di Sanggar Anak Akan. Pembahasan soal untuk yang kedua, apa praktik baik yang dilakukan oleh sekolah mitra mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Yang pertama, di SDN Pandian Lamper 03, penampilan bakat dan minat peserta didik. Di SDN Pandian Lamper 03 terdapat praktik yang mengembangkan potensi peserta didik dalam bidang psikomotorik. Setiap hari Rabu di SD tersebut menggelar acara bakat dan minat siswa yang dilaksanakan setelah apel pagi. Kegiatan tersebut menjadi ruang berekspresi peserta didik untuk menampilkan bakat mereka dalam bidang seni maupun yang lainnya di halaman sekolah dan disaksikan oleh semua warga sekolah. Kemudian di SDN Peterongan, kegiatan pembiasaan. Praktik baik yang dilakukan di SDN Peterongan, Semarang tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik, salah satunya adalah melaksanakan pembiasaan 5S di pagi hari saat masuk sekolah, disambut oleh Bapak Ibu Guru. Pada hari Selasa dan Kamis, peserta didik membaca Asmaul Husna dan bacaan sholat bagi yang muslim di halaman sekolah, dan bagi yang non-muslim di ruangan khusus. Serta pada hari Kamis juga ada kegiatan kultum yang disampaikan oleh guru agama. Selanjutnya di SDN Karanganyar Gunung 2, memakai pakaian adat dan kerja bakti. Praktik baik yang dilakukan di SDN Karanganyar Gunung 2 tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik yaitu menggunakan pakaian adat pada hari Kamis minggu pertama. Yang kedua, kerja bakti setiap hari Jumat terakhir di setiap bulannya. Kegiatan kerja bakti biasanya dilakukan bersama-sama semua warga sekolah dengan tujuan agar lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman. Kerja bakti di lingkungan sekolah seperti membersihkan halaman sekolah, mengepel ruangan kelas, membersihkan aula sekolah, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya di SDN Rejosari 01, ekstrakurikuler, musik ensemble, angklung, dan pianika. Bentuk praktik baik yang dilakukan di SDN Rejosari 01 terkait dengan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik, yaitu musik ensemble, angklung, dan pianika kelas 3 dan 4 pada hari Senin. Kegiatan yang pertama, latihan bersama. Diselenggarakan latihan bersama untuk memungkinkan anak-anak berlatih bersama-sama sebagai ensemble. Kemudian kegiatan berikutnya, dorong kreativitas. Berikan kesempatan kepada anak-anak untuk menciptakan aransemen musik mereka sendiri. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka? Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Ketiga, pembelajaran berbasis teknologi. Yang terakhir, pembelajaran di luar kelas. Yang terakhir, kesimpulan. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk menjadikan pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik yaitu pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik, di mana pendidik tidak hanya berperan sebagai guru tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya. Implementasi pendidikan yang memerdekakan dapat dilakukan dengan mengubah kurikulum pendidikan yang ada dan pengembangan teknologi untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Berikut hasil diskusi pembahasan dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.